Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, kita tinggal menghitung hari sekitar 15 hari lagi sudah tiba di tahun 2021. Namun, kasus COVID pada saat kemarin-kemarin ini sepertinya ada lonjakan yang drastis, cuman masih banyak masyarakat yang belum sadar ternyata ada peningkatan. Sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Profesor Sukri Paluturi, PhD, dari pakar kebijakan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Ya Pak Ade, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Kemudian kita juga terhubung bersama dengan peneliti kesehatan ada Bapak Abdul Ghafur. Apa kabar Pak Abdul Ghafur? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Sehat ya. Oke, ini kalau kita lihat kasus COVID ternyata ada peningkatan kemarin ini ya. Oke deh, saya pertama ke Prof. Sukri dulu deh. Prof. Sukri, ini kan kita menuju tahun 2021 nih. Ini tidak terasa sudah setahun lebih, hampir setahun lebih lah. Ini kita sudah merasakan dampak pandemi COVID-19. Kemarin ada lonjakan. Kira-kira ini kluster apa sih? Dan kira-kira apa yang salah kemarin ini tiba-tiba aja langsung ada lonjakan yang luar biasa. Silakan. Ya, makasih ya Pak Ade. Yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat grafik penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan khususnya dan lebih spesifik lagi di Kota Makassar, sebenarnya kita sudah berada pada gelombang ketiga. Ya. Jadi bukan gelombang kedua ya, sudah gelombang ketiga. Artinya sudah tiga kali naik turun ini. Ya. Jadi gelombang penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan itu sudah 3 kali bergelombang. Artinya kita sudah berada pada gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini, kalau kita melihat dari sisi grafik, orang banyak memprediksi bahwa peningkatannya akan jauh lebih tajam gelombang ketiga ini dibandingkan dengan awal-awal penularan COVID-19 di Indonesia, di mana sejak Presiden Jokowi mendeklar COVID-19 sebagai bencana kesehatan, kedaruratan kesehatan masyarakat pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu. Nah, apa penyebabnya? Tentu determinannya cukup kompleks. Tetapi yang pasti bahwa ini adalah penyakit perilaku. Ini adalah penyakit kerumunan. Ini adalah penyakit yang berkaitan dengan ketidaktaatan kita terhadap protokol kesehatan. Dan itulah semua yang menjadi penyebab daripada melonjaknya kasus-kasus ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa isu new normal merupakan determinan utama yang mempengaruhi pergerakan ini. Orang sudah mulai bosan tinggal di rumah, semua orang sudah keluar di rumah, masuk di kafe, bikin pesta dan sebagainya. Ditambah lagi situasi pilkada yang mau tidak mau memaksa para pendukung ini untuk selalu melakukan sosialisasi. Ya, disinilah semua yang mempengaruhi daripada lonjakan daripada kasus-kasus ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Sukri. Saya ke Pak Abdul Ghafur. Pak Abdul Ghafur, ini kemarin saya juga sempat menghubungi Bapak Zainuddin, sosiolog kesehatan. Katanya Pak Abdul Ghafur ini kemarin sempat terlibat untuk riset COVID ya? Ya, betul sekali Pak. Ya, ini untuk penelitiannya kira-kira COVID ini kan sudah menuju 2021 nih. Kira-kira apa yang harus dibenahi nih kalau dari Pak Abdul Ghafur dari hasil risetnya kemarin? Oke, baik. Terima kasih Pak Ade, Prof. Sukri yang telah memaparkan tadi dengan sangat baik persepsinya terkait dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Hasil penelitian ini sebenarnya kami lakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Yayasan Mitra Husada di bulan Juni. Di bulan Juni ini kita meneliti terkait dengan perilaku masyarakat karena kita tahu bahwa di bulan Juni itu merupakan puncak-puncaknya kasus COVID-19. Nah, dari hasil temuan kami menemukan bahwa sebanyak 58% itu masyarakat masih ragu-ragu terkait dengan keberadaan COVID-19 ini, terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini.
Jadi ada 58% masyarakat menganggap bahwa ini persoalan yang biasa-biasa saja. Ya. Ini cukup ironis karena memang ini sejalan juga dengan tingkat kedisiplinan pada saat itu ya, di bulan Juni. Kita tahu bulan Juni itu hampir setiap hari kita disuguhkan dengan informasi-informasi COVID. Bahkan setiap kita buka internet, buka web, buka berita, selalu diberitakan tentang COVID sehingga terjadi kejenuhan ya. Oke. Nah, tapi pada saat itu, saat puncak-puncaknya kasus COVID pada saat itu di bulan Juni, itu kita melihat, kami menemukan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini ada pada kategorisasi di tidak disiplin itu sebanyak 69%. 69%. Artinya banyak ya. Hanya 31% yang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oke. Nah, itu sebenarnya sangat miris karena kita tahu bahwa pada saat itu kasus tidak sebanyak sekarang ini di bulan Desember ini. Artinya di beberapa bulan terakhir ini sudah jarang lagi isu-isu tentang informasi-informasi tentang COVID-19 itu diwartakan baik itu di media sosial maupun di ini, sehingga kami sangat pesimis ketika kasus COVID di bulan Juni ini saja yang gencar diwartakan, itu tingkat kedisiplinan masyarakat hanya di 31%. Nah, apalagi sekarang ini masyarakat dengan kondisi kita tidak tahu apakah ini new normal ataukah banyak yang menganggap bahwa kita kembali ke normal saja. Jadi jadi sangat miris ketika kasusnya memuncak saat ini. Justru kami melihat bahwa informasi tentang COVID ini semakin menurun informasinya, semakin jenuh orang untuk membacanya. Nah, ini yang menjadi tantangan juga buat kita, bahwasanya kasus semakin meningkat tapi informasi tentang COVID itu semakin ini, sehingga saya curiga bahwa ketika kita lakukan riset, kemungkinan besar tingkat kedisiplinan masyarakat itu akan semakin menurun karena kita tidak pernah lagi menemukan kalau dulu kan hampir setiap hari kita diwartakan di media, di televisi. Nah, itu membuat masyarakat takut ya, kemudian menerapkan betul-betul protokol kesehatan, habis dari luar mandi dan seterusnya. Nah, sekarang itu sudah mulai luntur, sudah mulai hilang karena itu tadi masyarakat sudah jenuh, tidak mau lagi, jarang lagi kita wartakan tentang COVID dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi tantangan besar buat kita untuk menghadapi 2021 ini, untuk COVID-19 ini kita hilangkan ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu Pak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghafur. Saya kembali ke Prof. Sukri. Prof. Sukri, sebenarnya ini dilematis ya. Karena kalau kita tidak masif menginformasikan ke masyarakat, nanti juga masyarakat akan merasa, ini COVID udah gak ada nih. Tapi giliran kita masif, kita selalu gencar menginformasikan bahwa COVID ini masih ada, bahkan ada lonjakan. Ini justru membuat kejenuhan di masyarakat. Kira-kira ada jalan keluar nggak, Prof, dari Prof. Sukri? Kalau misalnya ada masyarakat yang mulai bosan, yang mulai ragu tentang COVID-19, mungkin ada bagusnya mereka itu dibawa jalan-jalan ke Hotel Swissbell. Iya. Biar mereka paham bahwa di sanalah mereka berkumpul saudara-saudara kita yang sudah terkonfirmasi positif ya. Atau kalau misalnya ada yang bosan, ada yang ragu, ya kita bawa ke rumah sakit lah, Rumah Sakit Wahidin atau Rumah Sakit Unhas, di mana bagian di antara mereka memang yang benar-benar menunjukkan gejala. Jadi memang disinilah tantangannya kita melakukan edukasi kepada masyarakat kita. Dan saya selalu mengatakan bahwa kita semua ini harus menjadi garda terdepan di dalam penanggulangan COVID-19. Jadi jangan pernah berharap banyak orang lain melakukan ini sebelum kita melakukan yang lebih bagus. Ya. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua adalah bahwa memang belakangan ini mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa ini agak sangat rawan ya, agak sangat rawan. Dan memang para pengambil kebijakan harus lebih tegas. Harus lebih tegas daripada awal-awal penularan. Iya. Ya, tentu memang harus kita petakan. Kita harus petakan di mana lonjakan kasus penularan ini. Apakah di tingkat rumah tangga, apakah di tingkat tenaga kesehatan, apakah di tingkat pekerja-pekerja kantoran,
dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu di Kota Makassar pernah dipetakan bahwa dari sisi umur itu usia 20 sampai 40 tahun adalah mereka yang paling rentan dari sisi penularan. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang tingkat mobilitas pada usia-usia ini sangat tinggi. Ya. Ya, sangat tinggi sehingga mereka juga tentu yang paling rentan dari sisi penularan. Dari sisi pekerjaan, dulu kita pernah petakan bahwa ternyata di Kota Makassar misalnya, mereka yang paling banyak itu adalah pekerja-pekerja kantoran. Di dalamnya di situ ada tenaga kesehatan, ya kantoran juga, ya. Kemudian di situ ada PNS, kantoran juga. Kemudian di situ ada ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga. Itu yang banyak terkena daripada COVID-19 ini. Sehingga apa yang saya ingin katakan adalah bahwa mesti memang kita memetakan kembali di mana potensi penularan ini atau di mana penularan ini terjadi. Iya. Kalau penularan itu terjadi pada tingkat rumah tangga, maka memang kebijakan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota harus lebih tegas untuk melakukan isolasi ataupun karantina kepada mereka yang tanpa gejala untuk harus masuk pada duta COVID, wisata COVID, yaitu misalnya di Hotel Swissbell, di hotel, ada beberapa hotel di Makassar memang yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Dan pola pendekatan yang dilakukan oleh provinsi, Pak Gubernur, ini dipandang sebagai satu pola pendekatan yang dianggap efektif. Karena itu terbukti memang banyak gubernur atau banyak bupati wali kota yang sampai melakukan studi banding, melakukan pembelajaran seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan WHO sebagai badan kesehatan sedunia itu malah pernah mendokumentasikan bagaimana pola penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipandang efektif itu. Jadi memang ke depan perlu ada tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi, bahkan kalau perlu lebih tegas daripada pola pendekatan yang pernah dilakukan di awal-awal penularan ini.